Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan ini saya warahmatullahi akan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi mempresentasikan wabarakatuh. tokoh bangunan yang mencakup dokumentasi dari tabel-tabel yang digunakan dalam pengelolaan data penjualan, stok, serta distribusi barang. Presentasi ini dibuat untuk memberikan gambaran umum, struktur, dan isi data dalam sistem tokoh bangunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdi Wahyu dan rekan saya. Ahmad Bayhaqi. Fahmi Akbar. Lanjut, Dan Rizky Madonna. lanjut. Yang pertama adalah struktur database. Sistem ini menggunakan satu basis data dengan nama toko bangunan yang terdiri dari 6 tabel utama. Masing-masing tabel memiliki peran penting dalam mendukung operasional toko, antara lain tabel barang, tabel distributor. Tabel barang menyimpan semua informasi terkait produk yang dijual di toko bangunan, seperti nama barang, harga pokok, harga jual, serta identitas distributor yang mensuplai barang tersebut. Contohnya antara lain cat Avian, semen gresik, paku beton, dan lain-lain. Lanjut nomor 4. Sip, betul. Oke, baik. Di sini ada tabel distributor yang ada 3 jenis, yaitu satu, menyimpan data pemasok barang, dua, kolom ID distributor, nama distributor dan alamat nomor telepon distributor. Contoh, PT Sinarjaya CP Adiasa, Karawang, PT Mencari Cinta. Next, selanjutnya di sini juga ada tabel kasir yang ada 3 tabel, yaitu satu, mencatat transaksi penjualan, dua, kolom ID kasir, nama alamat, telepon, status username, paspor, akses. Tiga, contoh Ahmad Baihaqi, admin, Ferdi Wahyu, Fahmi Akbar. Dan lalu di sini ada tabel penjualan. Tabel penjualan juga ada 3 tabel, yaitu satu, menyimpan data kasir pengguna sistem, dua, kolom ID penjualan, ID kasir, tanggal total bayar, kembali nama. Tabel ketiga, contoh total. Terus juga ada tabel detail penjualan. Satu, menyimpan rincian barang dalam transaksi. Dua, kolom ID detail, ID penjualan, ID barang, jumlah harga, satuan stabilitas. Tiga, contoh paku kunti 10 piece, pralon 5 inch, kayu kamper. Rizky. Ki. Rizky. Selanjutnya ada tabel pasok. Satu, mencatat pasokan barang dari distributor. Dua, kolom ID pasok, ID distributor, ID barang, jumlah, dan tanggal. Contoh, PT Mencari Cinta mengirim skop dan paku. Relasi antar tabel. Barang terhubung dengan distributor. Penjualan terhubung dengan kasir. Detail penjualan terkait dengan barang dan penjualan. Dan terakhir pasok terkait dengan barang dan distributor. Oke, baik. Berarti gue kesimpulan ya. Jadi untuk masalah kesimpulan, kita langsung demo saja antar masalah aplikasi itu seperti apa. Jadi lanjut. Jadi di sini kita memperjelas tentang masalah relasi antar tabel ya. Tadi sudah dijelaskan masalah tabel. Kita ada punya 6 tabel. Yang pertama kasir, penjualan, detail penjualan, barang, distributor, dan pasok. Dan masing-masing punya relasi tersendiri. Ketika kasir mendapatkan relasi kepada penjualan, lalu penjualan mendapatkan relasi kepada detail penjualan, dari detail penjualan, relasi kepada ID barang, dan seterusnya. Pasok ke distributor. Nah, seperti apa? Mungkin harus kita lihat untuk masalah demonya ya. Oke, jadi sekarang kita mau demo aplikasinya ya seperti apa. Tadi kita udah jelaskan tentang masalah relasi antar tabel. Nah, kita run. Dimulai dari login.
seperti yang sudah saya jelaskan, untuk masalah login ini kita mempunyai multi user antara admin dan kasir. Baik, kita lanjut untuk ke admin terlebih dahulu. Nah, di sini ada ucapan selamat datang untuk admin ya. Dan ini adalah tampilan untuk admin sendiri, menu admin ya, kayak dashboard admin gitu dia. Di dalam dashboard admin ada menu dari mulai data barang, data distributor, data transaksi, data pasok, laporan, tambah atau mungkin reset, hapus akun untuk akun yang baru, untuk user yang baru, dan di sini juga ada logout. Untuk logout kita ingin ke logout terlebih dahulu. Lanjut lagi. Oke. Dimulai dari data distributor. Kenapa kita harus mulai dari data distributor? Karena semisalkan kita ada distributor baru nih yang datang, sedangkan distributor tersebut tidak ada dalam catatan kita, maka yang harus kita lakukan adalah memuat data distributor tersebut. Contoh data distributor yang datang dari PT Mangunjaya. Alamatnya Jalan Rengas Bandung. Oke, cukup ini aja ya. Ini aja, nomor telepon sekian-sekian, lalu data akan kita simpan. Nah, di sini juga ada button hapus, ubah, reset ataupun keluar. Nah, ketika kita ingin merubah distributor tersebut, kita tinggal rubah saja. Contoh Mangunjaya Kusuma. Oke, tinggal kita ubah. Data berhasil dirubah, maka nama dari distributor pun berubah. Ya, begitupun dengan hapus. Contoh lagi, kita dari PT Mangunjaya Kusuma, kita hapus, maka data pun akan dihapus. Begitupun nanti di localhostnya atau mungkin di PH adminnya itu akan terhapus untuk database sendiri. Nah, distributor yang datang itu membawa apa saja? Baik, kita contoh lagi berarti masuk ke transaksi data barang yang masuk dari distributor tersebut. Contoh, hari ini itu datang distributor dari CP Bangunjaya Abadi. Ada ya, dengan nomor 1. Nah, ketika dia mendatangkan barang apa aja yang dia datangkan? Contoh genteng. Harga pokoknya dia di sana 600 dan kita jual 1000. PPN 0 aja. Oke, kita simpan, maka data tersebut akan tersimpan di sini dan otomatis juga tersimpan di database. Sama halnya dengan ubah dan hapus. Kita contoh lagi. Genteng yang tadi kita ubah, yang tadinya harga pokok itu 600, kita ganti jadi 1000. Atau kita mau rubah nama barang juga, genteng keramik. Contoh. Kan harga jualnya jadi 13. Oke, kita ubah, maka data pun akan berubah. Oke. Begitupun dengan hapus. Data akan terakhir dihapus. Oke. Nah, ketika distributor sudah kita menginputkan barang dari distributor, lalu kita masuk ke data pasok. Contoh tadi kita ada CP Bangunjaya Abadi, dia ngirimnya baru 1. Dia ngirimnya cat tembok Alpian, nah dengan jumlah 3 barang. Kita simpan, maka data juga berhasil disimpan. Lalu ada lagi nih yang datang, PT Sun Bolong, dia ngirim barangnya itu semen Gresik, contoh 3 dus.
simpan lagi, maka sini juga akan ada. Lalu dia juga ngirim lagi cat lagi, tunjuk 5, simpan lagi. Begitupun dengan tombol ubah dan reset juga bisa. Contoh ini kita hapus, data berhasil dihapus. Lalu ketika ingin kita ubah jumlah jadi 10, maka kita bikin tombol ubah dan data pun berhasil diubah. Oke, reset ya reset. Nah, lalu kita lanjut ke yang namanya data transaksi. Nah, di sini ada yang namanya login session ya. Siapapun yang misalkan login berarti nama kasih tersebut akan otomatis terisi. Nah, contoh ini saya, berarti saya yang login, masuknya di sini. Ada transaksi datang, contoh semen Gresik. Ada yang beli 2. Maka ada yang timbul di sini dengan harga 90.000. Lalu ada lagi yang beli bata merah. Totalnya 500 bata. Maka dengan jumlah 250. Lalu kita bayar dengan harga 350. Nah, di sini ada transaksi berhasil dan transaksi tersebut sudah termasuk di database. Kita reset, keluar. Nah, di sini ada statistik penjualan. Statistik penjualan hari ini. Jadi total barang seluruhnya itu yang kita punya ada 3 dan transaksi hari ini itu ada 6 transaksi dan pendapatan kita ada 375 dan ini kita bisa update ketika mungkin sini kan ada 6 ya. Kita lagi transaksi, contoh kita transaksi lagi 1, kita tambah 50.000 bayarnya. Dan seharusnya untuk transaksi hari ini kan itu lebih dari 6 ya, dari tadi mungkin bisa sampai 11 dan mungkin udah, maka kita update data. Oke, jadi untuk transaksi hari ini itu ada 8 karena kita sudah update dan pendapatan kita untuk hari ini itu ada 568.000 gitu. Itu untuk data transaksi. Nah, lalu untuk laporan nanti ada di sini yang namanya menu tambah reset ataupun hapus akun. Nah, ketika ada user baru datang atau mungkin kita melamar pekerjaan, sini kita bisa mengaksesnya. Contoh namanya adalah Ferdi kan, alamatnya sekian, nomor teleponnya sekian. Nah, untuk status kita ada 2, ada 0, ada 1. Kalau misalkan 0 itu berarti tandanya tidak aktif. Walaupun dia sudah terdaftar di database, tapi dia tidak bisa mengakses aplikasi ini. Kenapa? Karena statusnya dia tidak aktif. Tapi kalau misalkan kita input 1, maka statusnya pun aktif, jadi bisa untuk mengaksesnya. Kita beri username di sini Ferdi dan passwordnya 3, aksesnya kasir. Oke, kita simpan, maka data akan disimpan. Begitupun dengan tombol ubah, dari mulai kita alamat terlebih dahulu, alamatnya jadi seperti ini, lalu mungkin ini jadi 0 atau 1 aja, passwordnya juga ikut berubah, lalu kita ubah, maka data pun akan terubah otomatis seperti itu. Begitupun dengan hapus, ya sama ya, begitu. Baik, jadi untuk selanjutnya kita coba untuk masalah laporan. Nah, di sini ada laporan untuk penjualan hari ini. Kita tampilkan ada beberapa laporan ya, yang udah tadi kita transaksi dari ya tanggal 15 hari ini. Jadi ada berapa transaksi hari ini? Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transaksi hari ini.
bisa coba kita cek dari tanggal 8 apakah ada. Tidak ada, karena kita hanya menjalankannya hari ini. Baik, nah di dalam laporan ini kita bisa untuk mengekspornya ke dalam PDF. Nah, laporan berhasil disimpan sebagai PDF. Nah, terus untuk laporannya saya simpan di dokumen Netpin Projects toko bangunan. Nah, di sini laporannya. Kita buka, maka ini adalah laporan yang transaksi untuk transaksi hari ini. Seperti itu. Baik, lanjut kita untuk login, sesi login untuk kasir ya. Nanti kita logout terlebih dahulu. Tadi namanya username Ferdi, sandinya, maka di sini akan selamat datang untuk Ferdi, aksesnya kasir. Nah, di sini ada tampilan sebagai dashboard kasir, hanya beda ya. Untuk menunya sama dari data distributor, sama dari data barang juga sama, bisa diakses. Dari transaksi barang masuk juga sama. Dari penjualan juga sama. Nah, dari user kita bisa logout. Nah, logout, masuk lagi. Oke, sini ada menu file yang namanya keluar. Saya keluar dari aplikasi. Oke, seperti itu untuk demo aplikasinya. Udah berarti nih. Jadi, penutupan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ngaco. kafir Fer. Kata-kata hari ini Fer. Lu lah, penutupan lah. Gak usah penutupan, udah di Ya, kesimpulan. sekian dari kelompok kita ini, semoga mendapatkan nilai yang membaik, terus juga hasil nilai UAS-nya membahagiakan kita, nilai-nilai yang baik. Semoga kedepannya di semester 3 kita diberi kemudahan, semoga Amin. diberi kegampangan, terus juga Amin, amin. nilai kita kedepannya jauh lebih baik lagi. Beri Solid makan selalu Amin. kita ya. Semoga kita masuk bareng, lulus pun harus bareng. Seperti kata-kata waktu kita bikin video tentang Ferdi. Video apa ngaco? Itu yang sama si ini, siapa sih namanya cewek? Udah Mi. Ya pokoknya itu. Baik, Ya, kita akhiri ya bro. sampai di sini. Mungkin presentasi itu sampai di sini dan terima kasih banyak atas waktunya.